Miskin Siapa? di Cina. Tak terjawab, ada Cina miskin Tapi di Cina. menurut saya orang Cina dismiss, orang miskin di Cina belum tentu orang Cina. Siapa tahu imigran dari mana gitu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ari Kriting. Wih, baru kali ini tamu gua yang rambutnya menutupi logo gue di sana loh. Lu lihat tuh di kamera. Baru kali ini tuh, menutupi logo gua. Saya ini ya beberapa kali menonton tayangan ini, podcast ini, itu selalu berpikir, wah itu adalah background yang sangat luar biasa. Saya ingin sekali berada di background itu. Giliran kesini malah saya tutupin. Itu dia masalahnya. Tapi ini happy sekali saya bisa datang di Tapi sini. tadi gue udah terangin bahwa gue dari dulu gak mau ngundang lu karena saya tidak mau mengundang Anda ketika Anda hidupnya menjadi masalah di mana-mana, berita di mana-mana. Tidak penting itu buat saya. Itu adalah langkah yang sangat baik. Saya sangat tersentuh sekali Bang Deddy ternyata bisa membaca ke arah situ, karena menurut saya itu hal yang besar. Iya, thank you. Thank Karena you. menurut gue adalah percintaan manusia, orang lain bukan urusan gue dan bukan untuk dibesar-besarkan. Jadi gue tuh punya hal yang gini bro. Gue tuh masalah percintaan atau hidup orang gue gak mau komen. Orang yang dicintai, temen gue orang yang cintai meninggal, gue gak mau nelpon. Gak mau nelpon dan gue gak mau WhatsApp. Karena gue pernah mengalami ketika bokap gue meninggal, gue terganggu sekali dengan WhatsApp dan telepon orang. Jadi kita belum tentu tahu itu apakah mengganggu atau menunjukkan empati. Itu bisa jadi kita menunjukkan empati tapi sebenarnya mengganggu untuk orang lain. Kita nggak pernah tahu perasaannya dia. Tidak pernah tahu, karena yang pasti kalau ada orang meninggal, gue akan nanya, kenapa, gimana, kok bisa. Dan you know what, you need to explain it again and again dari awal lagi, ya begini. Ya, gue pada saya handphone gue matiin. Jadi kalau ada teman gue yang orang tuanya meninggal atau siapapun meninggal, gak gue telepon, gak gue WhatsApp sampai gue ketemu. Dan gue jelasin, sorry gue gak nelpon lu karena Memberikan ruang itu ya. memberikan ruang itu untuk ya people need me time lah menurut gue. Betul. Ya. So anyway, Thank you Bang. Itu besar sekali loh. Saat-saat konflik kalut kayak gitu itu dikasih ruang itu, menurut saya sedikit orang yang bisa ke arah sana itu nggak terlalu it's banyak. privilege sebenarnya kan. Betul. It's privilege. Tapi anyway, everything done? That's aman. Aman? Sampai sejauh ini aman. Sudah hamil kan? Belum lah Bang. Pelan-pelan lah, step by step. Jangan tertukar tangganya. Kita berharap mendaki tangganya yang sesuai. Oh ini step ini gitu. Oh, ya, tapi kan tidak apa-apa dong kalau hamil saat ini bisa dikasih nama COVID-19, mungkin Coffee Rarina gitu kan, sekarang banyak nama-nama seperti itu. Atau Covidin. Nah, Covidin jadi obat dong bro. Covidin itu nggak boleh disebut lagi. Sorry, aduh. Gak apa-apa, di sini bebas untuk nyebutin merek dan sebagainya. Oke, so lu itu adalah orang Melanesian. Melanesian. Yes. Melanesian itu kalau nggak salah adalah orang dari Nusa Tenggara Timur sampai ke Gugus Barat, masuk ke Maluku Utara, dan ada di Australia juga. Iya, sebenarnya sih riset untuk masalah ini kan di Indonesia tuh kadang-kadang agak aneh. Karena kan ini tentang rasial ya. Meskipun sekarang ada lagi riset yang menyatakan bahwa perbedaan ras itu tidak ada sebenarnya kan. Tapi kalau untuk saya sih pemetaannya mungkin masih cukup penting. Bukan untuk membeda-bedakan, tetapi Sejarah kan itu? Iya, untuk memunculkan kekayaan yang beraneka ragam itu, kenapa enggak gitu. Selama definisinya bukan untuk membeda-bedakan, memecahkan ya menurut saya enggak bagus. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya sih kan kita manusia pada saat bermigrasi di masa lalu itu kan tidak melihat peta geografis kan. Ya. Wah, ini saya udah masuk ke daerah Sulawesi Tenggara nih. Wah, udah nggak boleh nih saya ke sini. Enggak dong. Dulu belum ada batas-batas wilayah administratif itu. Makanya menurut saya tidak sebenarnya tidak relevan juga ketika misalnya sebuah etnis itu diidentikan sama wilayah. Oke. Jadi kalau di riset-risetnya Indonesia memang banyak yang menyatakan bahwa Melanesian itu ada di Maluku sama Bener kan tapi? di NTT. Papua. NTT Papua. malah cenderung nggak masuk. NTT nggak masuk, bukan Cenderung nggak NTT. masuk. Padahal ada banyak banyak, kan? Melanesian di sana. NTT. Orang Alor misalnya. Iya, betul. Orang Timor mungkin, orang Sabu itu cenderung Melanesian. Tapi ada juga sebenarnya memang yang orang-orang Sumba atau orang-orang Rote yang mix itu sebenarnya mereka secara visual cenderung agak jauh dari visualnya orang-orang yang Melanesian. Nah, di Sulawesi juga itu ada tuh, kalau misalnya di riset-riset yang baru, kayak misalnya di kampungnya saya lah. Di kampungnya saya itu kan di Sulawesi Tenggara kalau saya aslinya. Nah, Sulawesi Tenggara itu terbagi tuh, ada yang memang Mongoloid,
yang di bagian Mongoloid itu Konawe, Kendari. Tapi kemudian ada yang melanesoid, itu yang di bagian Muna sama Buton, bagian ke selatan. Nah, itu cenderung dihuni oleh etnis melanesoid, meskipun kemudian sudah terjadi banyak percampuran etnik kan, karena kami kan sebenarnya posisinya memang kayak Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, kemudian Banggai di Sulawesi Tengah, kemudian Ambon juga sebenarnya itu cenderung di wilayah transisi kan, jadi memang percampuran etniknya sih cukup kuat. Tapi kalau untuk saya pribadi sih mendefinisikan dirinya saya sebagai bagian dari Melanesian juga. Bagian dari Melanesian, oke. Artinya Patimura itu Melanesian kan? Maluku harusnya sih Melanesian. Christina Tiahahu Melanesian juga. Oke. Mongoloid itu adalah orang-orang yang ada di Pulau Jawa, Bali dan sebagainya harusnya awalnya. Harusnya. Ya kan? Terus baru terjadi percampuran. Mix seperti itu. Jadi sebenarnya itu era migrasi aja sih sebenarnya. Era migrasi kalau kita itu kan sebenarnya orang-orang Melanesia itu cenderung masuk kategori migrasi awal. Jadi migrasi awal dari kalau misalnya ini riset antropologi ya, maksudnya saya bukan ahli antropologi. Lu tuh riset ya tentang ini ya? Atau because you want to know tentang keturunan lu, ras dan sebagainya? Okay. Saya riset karena memang menurut saya kalau kita mau pergi ke suatu tujuan, ke tempatnya tertentu, kita tidak hanya harus tahu tujuannya kita, tapi kita harus asalnya dari mana nih. Betul. Ini saya di pick up di mana nih? Tujuannya udah tahu nih, tapi saya di pick up di mana lu? Iya, nah itu. Jadi menurut saya sih ketika misalnya kita secara visi, namanya manusia kan pasti harusnya punya visi ya. Secara visi kita ingin tiba pada suatu titik, menurut saya kita harus tahu dulu titik startnya kita di mana. Jadi saya memang riset-riset sederhana sih, baca-baca buku aja, cari perbandingan. Kira-kira saya itu tergolong yang mana gitu. Apakah benar itu representasi yang saya bawa selama ini gitu. Tapi menarik nih kalau lu bicara Melanesian, ini kita jadi ngasih pelajaran sejarah buat pendengar kita. Dulu gue pernah baca tentang Melanesian itu, kalau nggak salah pertama kali orang taunya tuh tahun 1756 ada pelancong dari Eropa, Charles de Broze, menemukan ada orang-orang berkulit hitam. Betul. Di daerah tersebut. Dan Melanesia itu secara bahasa Yunani adalah pulau hitam. Pulau hitam. Bener kan? Pulau-pulau yang dihuni oleh orang hitam. Yang dihuni oleh orang hitam. Betul. Dan mereka punya karakteristik yang berbeda, yaitu mereka bertubuh atletis. Iya. Ya kan, tinggi, besar, kerangka tulang rahang besar, dan bertubuh atletis, berambut keriting. Betul. Itu adalah karakter Melanesian. Yes. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara karakter fisik itu banyak lagi percabangannya setelah saya riset gitu kan. Bahkan yang di teman-teman yang di Papua itu beberapa wilayah itu masuk kategori Papua Nesoid. Papua Nesoid. Jadi mereka itu nggak bisa juga terlalu dilebur sebagai Melanesian, karena beberapa itu saking khasnya gitu ya, teman-teman yang dari Papua itu mereka tuh sampai punya, kalau yang saya baca ini ya di riset antropologi itu, mereka punya ciri khas kategori tersendiri gitu. Punya kategori tersendiri. Tapi mungkin kalau yang teman-teman misalnya di Biak atau di Sorong, mungkin Sentani, itu masih sangat masuk dengan Melanesian gitu. Cuma kalau semakin ke ketinggian itu, tapi memang masih satu Melanesian gitu, Austronesian juga kan, masih satu. Austronesian setelah berlebur dong. Iya, kayak kerangka besarnya gitu lah. Austronesian setelah mereka menjadi satu, kerangka besarnya menjadi Austronesian. Jadi masih satu nenek moyang, cuman makin ke bawah kayak supras-suprasnya gitu, kayaknya banyak banget sih. Guys, kedelai hitam spesial kecap sudah very kental meresap sampai ke dalam. So caramelized. Kalau saya nggak bisa hafal. Berarti penyebutan orang Timur itu benar tidak? Kalau menurut saya sih, kita mengkategorikan orang Timur itu, kenapa saya memilih istilah orang Timur itu lebih kepada definisi budaya. Definisi budaya, kedekatan secara kebudayaan, cara bertutur, kemudian cara berpakaian mungkin, minat, berkeseniannya mungkin, seperti itu sih, hal-hal yang kemudian merekatkan aja. Nah itu kan yang positif ya, kalau kita bicara positif adalah kerangka besar, rahang besar, atletis ya kan, atletis artinya mereka lebih kuat dibandingkan orang-orang lain. Terus keluar juga nih hal negatif yang dikatakan bahwa sifatnya kasar, tahu kan? Kasar apalagi ya, yang nadanya kasar, pemarah dan sebagainya, dan ini akhirnya digolongkan orang-orang tersebut, dan akhirnya turun-temurun orang percaya bahwa itu benar. Kalau menurut saya itu stereotyping sih. Stereotyping. Itu murni stereotyping.
kalau teman-teman bicara dengan teman-teman dari Merauke itu juga suaranya lembut-lembut sekali. Beberapa memang mungkin kalau menurut saya sih itu geografis ya. Kalau kita tinggal di pinggir pantai itu cenderung kencang suara karena kalau Nggak kedengeran. Oke. suara ombak mungkin atau angin. Tapi kalau misalnya tinggalnya agak di pegunungan malah suaranya halus misalnya gitu. Karena sunyi sepi. Sunyi, Oke. sepi. Kalau emosi yang tinggi apakah itu ada di tipe milenial? Saya nggak terima Pak. Enggak Pak. Waduh. Enak aja orang bicara kami gampang emosi. Udah bener nih. Nggak bisa bos. Itu namanya Anda sedang menghujat kami, sedang stereotyping kami. Nggak bisa, saya nggak terima. Kami nggak emosi ya. Enak aja Anda bilang kami emosian. Sorry Bang. Anda Astronesia. Anda Astronesia. Kita Indonesia. Tapi dia kan yang menarik kan bahwa stereotip itu akhirnya menjadi sebuah gambaran kan. Kalau menurut saya sih itu kesan sih. Kan penelitinya mungkin dia datang dari luar kan, dari tempat yang berbeda dari kita, yang kemudian menulis riset awal itu. Untuk saya sih itu riset awal. Harusnya sekarang kita melakukan moderasi lagi terhadap riset itu. Okay. Kita harus bisa membangun skema riset yang baru yang bisa menunjukkan karakteristiknya itu ini. Tetapi gue percaya pada satu hal lain, bro. Gue percaya pada bahasa, pengaruh bahasa terhadap emosi orang. Jadi kalau misalnya orang Jawa atau orang Solo, itu susah untuk emosi. Nah, gimana mau emosi? Bahasanya kayak begitu. Monggo, nggak mungkin. Iya juga ya. Ayo, punten, nggak enak gitu loh. Sebenarnya iya, mungkin pilihan diksi yang diambil Diksinya ya, tuh. caranya menyampaikan itu, deliverynya itu mungkin ya. Orang Jepang juga kalau ngomong, semua film Jepang, kayak orang marah, ngapain ngomongnya begitu? Padahal mungkin nggak marah, tentu ngapain minta begitu? makan mungkin seperti itu. Iya, lapar, minta makan baik. Pantas kalau lewat depan restoran Jepang itu kita kayak digertak ya. Nggak pernah sih gue lewat. Orisimasi. Gue shiatsu lewatnya shiatsu. Oh. Tapi iya sih Bang, itu mungkin ada pengaruh. Tapi itu kan balik lagi ke kesan dong. Halnya nggak ilmiah dong. Itu kesan menurut saya. Halnya tidak ilmiah, tapi karena penggunaan diksi kata yang seperti itu terlihat orang menjadi emosional. Mungkin. Bisa jadi seperti itu. Karena Orang Bandung gitu kan. Orang Bandung kalau marah lucu. Saya kalau dimarahin orang Bandung adem. Saya dimarahin loh. Makanya Dimarahin orang Bandung itu adem menurut saya. artinya kan bahasa tuh pengaruh terhadap bukan emosi, tapi orang melihatnya menjadi yang ini emosi, yang ini marah, yang ini enggak. It's very interesting ya. Iya, kesan sih. Tapi itu memang makanya kalau saya sih percaya memang tidak boleh kita menilai orang dari luarnya aja. Iya kan? Termasuk cara bicara itu kan sebenarnya kesan luar yang ditangkap kan. Orang timur juga memang kalau misalnya suruh makan atau suruh mampir juga kadang-kadang memang mungkin akan menimbulkan salah kaprah. Mampir sini. Sini mau kemana? Sini mampir dulu. Padahal itu tidak marah-marah kan? Tidak marah-marah. Sebuah ajakan yang sangat kekeluargaan. Wih, justru semakin akrab itu semakin seperti kencang, itu. semakin kencang nadanya. Seperti orang Jawa Timuran lah, orang Jawa Timuran Surabaya, cok gini cok. Iya, untungnya saya itu di Jawanya di Malang. Oh, halus. Cenderung Enggak dong, Surabaya juga dong. Surabaya juga, iya cenderung keras juga Malang. Iya. Jadi saya itu ketika ke Malang tidak merasa terlalu berbeda. Tempat apa tidak juga gitu. Hanya beda bahasanya aja, beda bahasanya aja. Iya. Beneran, karena gue pernah tuh ya lagi sama Gus Miftah, Ustadz gitu kan, Gus Miftah. Terus kita ngomong, cok apain cok? Wah, ada orang marah. Itu kata kasar gini-gini. Enggak loh, tidak di beberapa tempat itu keakraban aja. Iya, itu tuh kalau nggak temen malah gue nggak ngomong begitu gitu loh. Ini menarik sekali. Menarik sekali. Karena misalnya kalau di timur sana itu, kita kalau lewat pakai motor, temannya kita di jalan, woi mau kemana? Ke depan dulu, tunggu, ke depan dulu. Lah, ini kalau orang yang tidak paham nih kayak, mereka berantem apa gimana nih, kayak mau pulang ambil alat apa nih. Padahal itu karena keakraban aja. Kalau menurut saya sih memang, tapi balik ke kebijakannya orang-orang tua dulu ya. Itulah yang dibilang, saya percaya sih di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Makanya mungkin menurut saya sih kita itu harus belajar tahu tempat aja. Meskipun saya ibaratnya dari timur, ketika saya ke Jawa atau ke Jakarta atau kemana, memang saya juga tidak bisa menggunakan itu. Kalau misalnya ada orang salah kaprah karena itu ya mungkin harus menerima juga, bahwa harus menyadarkan diri juga bahwa memang budaya yang berbeda tidak bisa menerima budaya yang berbeda ya. Mungkin ketika sekali kelepasan orang salah kaprah, bisa kita jelaskan gitu kayak, oh sorry di kampungnya saya memang biasa begitu, tapi saya tidak ada maksud aneh-aneh gitu misalnya gitu.
Ya. Itu sebenarnya harus dilakukan oleh semua orang. Memahami tempatnya di mana. Memahami tempatnya di mana. Iya benar sih, memang sih. Dan karakter itu memang dari budaya, dari semuanya akhirnya membuat berbeda. Kan kalau Cina dibilang orang-orang dengan keturunan Cina jagonya bisnis, kaya-kaya. Banyak. Stereotyping juga itu. Cina-Cina miskin di Indonesia banyak banget. Cuma masalahnya Bang, saya percaya bahwa Cina itu bisnisnya ulet. Cina miskin. Nah ini nih stereotyping atau memang fakta, saya masih, karena saya belum pernah ketemu. Sorry nih bos. Banyak. Saya belum pernah ketemu. Saya bilang mungkin ada, tapi saya belum pernah ketemu. Teman-teman saya yang Cina pada berkemampuan semua. Yang miskin nggak temenan sama lu kali? Atau lu nggak mau temenan dengan Cina miskin? Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Makanya saya itu sedang mencari-cari di mana sebenarnya yang dikatakan sama orang-orang Cina miskin ini. Perasaan dari kampungnya saya sampai di sini mereka pada punya toko. Ada daerah coba cek daerahnya. Cek daerahnya ada daerah itu, bahkan ada daerahnya. Belum. Ada, coba cek. Warga Cina. Kalau rasnya saya cenderung heterogen memang. Yang baik, yang jahat, udah pernah ketemu semua saya. Yang kaya, yang miskin udah ketemu saya semua. Tapi untuk etnis Anda saya belum menemukan bagian satu tuh. Saya percaya ada, tapi di mana ya? Tapi kalaupun Anda tidak bisa bertemu pun saya anggap sebagai sebuah pujian. Karena memang ulet-ulet ya. Tapi saya tuh punya beberapa teman. Mungkin ada Cina miskin. Siapa? Di Cina. Kayaknya sih ada sih pasti. Mereka kan pasti punya riset angka kemiskinan dong. Nggak mungkin nggak ada dong. Pasti ada ya. Ayo, karena iya sih itu ada. Ada. Tak terjawab. Ada Cina miskin. Tapi menurut saya orang Cina orang miskin di Cina belum tentu orang Cina. Siapa tahu imigran dari mana gitu. Tinggal di Cina jadi miskin. Keturunan Tionghoa di kawasan Tangerang dikenal dengan Cina Banteng, tinggal di sepanjang pinggiran Kali Cisadane. Banyak dari mereka hidup dalam kemiskinan. Bagaimana mereka merayakan Imlek? Ada. Miskin merayakan. Standar kemiskinannya beda nih. Di kami kalau udah miskin udah nggak merayakan apa-apa, udah kayak udah miskin gitu ya. Susah banget hidup nih. Gua tahu tuh bagi-bagi angpau kan. Saya tahu merayakan Imlek itu pasti bagi-bagi angpau. Ada apa orang Cina miskin bagi-bagi angpau? Nggak mungkin bro. Miskin mungkin di kalangan mereka, kategori mereka ini segini udah miskin banget. Kalau lu nggak miskin, angpau lu 100.000, miskin 50.000, tetap bagi-bagi angpau. Tetap bagi-bagi angpau, benar. Tetap bagi-bagi angpau. Ini menurut saya adalah bias ini. Harus disamakan dulu definisinya nih. Karena miskin di kalian itu sama nggak dengan miskin di kami nih? Tar dulu nih bro. kalau gue mau keluar kata mungkin miskinnya di kita kayaknya di kalian. Mungkin kita nggak pernah tahu. Tapi kita udah bahagia banget, udah menengah banget ini hidup gue nih. Padahal mungkin kalau ketemu dengan orang-orang dari Cina, kok kamu biasa aja ya? Bisa jadi loh, kita tidak pernah tahu nih. Harus ada standar yang jelas ya, jangan terlalu gampang. Karena untuk saya pribadi, secara pertemanan belum pernah ketemu yang kayak. Anda milih-milih teman. Enggak pak, bagaimana ceritanya saya memilih-milih teman? Mungkin teman yang milih-milih saya mungkin. Kayak nggak mau berteman sama orang itu. Tapi kalau saya tuh belum menemukan. Saya sudah kemana-mana tapi belum menemukan. Mohon maaf nih, ini masa gue harus miskin dulu pengalaman pribadi nih. Apalagi Anda nggak mungkin. Kalau Anda masuk kategori miskin, menangis saya pak. Ya Allah, segini nih. Miskin masih belum mampu nih yang segini nih. Ya, tapi mungkin bro, yang namanya pendatang itu lebih ulet biasanya. Bisa jadi. Iya dong. Bisa, mungkin. Minoritas dan pendatang akan lebih ulet karena minoritas itu banyak tekanan. Nah, tapi itu sebenarnya adalah istilah yang mau saya gugat juga. Nah, silakan. Pendatang dengan minoritas. Orang asli itu, menurut saya kayak pada akhirnya kita itu semua datang tahu ke tempat ini. Iya memang sih orang Indonesia tuh semuanya juga begitu. Iya, campuran juga. Iya. Pada akhirnya kita itu akhirnya datang di tempat ini. Ya yang benar-benar orang Indonesia tuh suku mana ya? Ada nggak ya? Indonesia tuh coba dicari. Gue ini pelajaran sejarah kita goblok ya. Kalau mau bicara yang paling tua, Melanesian. Kalau mau bicara yang paling awal mendiami, yang sampai saat ini masih ada. Kalau etnis lain kan mungkin memang ada dulu gitu ya. Tapi yang secara turun-temurun masih ada Melanesian. Ya tapi itu gugus pulau kan masalahnya. Berarti kan belum tentu Melanesian duluan yang ada di Indonesia kan? Kalau menurut
menurut maksudnya saya ini bukan itu sih, saya tuh nggak sekolah antropologi jadi nggak berani ngomong ya, gitu, takut salah gitu kan. So tahu lu ya kan, memang so tahu bos, karena memang kami nggak studinya di situ gitu. Tapi kalau yang saya baca sih memang cenderung yang mendiami awal di Indonesia itu Melanesian. Karena peninggalan lainnya itu kan masih zamannya manusia purba yang Homo Pithecanthropus, Homo wajakensis, Homo mojokertensis itu memang di tanah Jawa, tapi konteksnya manusia purba. Tapi kalau yang hari ini Melanesian masih punya peradaban, menurut saya Melanesian. Bisa jadi. Coba kita lihat. Berdasarkan pernyataan Ibu Herawati Sudoyo selaku Deputi Bidang Penelitian, kita semua bersaudara dan tidak ada darah yang murni. Betul, sepakat berarti riset kita nggak salah dong. Nggak salah kita ngomong. Salah. Pendatang semua nih kita. Pendatang semua. Kita cuma datang doang. Iya. Tinggal kita mewarisi etnis yang kental mananya aja nih sebenarnya. Iya, udah benar. Berarti tidak boleh lagi tuh ada rasis dan sebagainya, perbedaan. Lu juga numpang. Iya sebenarnya. Apakah nenek moyang kita lahir di sini? Belum tentu. Soalnya kalau Amerika kan jelas ada Indians di sana kan? Iya. Kan ada Indian di sana. Yang lain masuk. Indiannya tewas gara-gara chicken pox. Chicken pox, Pak. Serius itu? Chicken pox, Pak. Cacar ayam, Pak. Oh, mereka pas yang di karantina di kelompokin itu. Habis chicken pox itu kena virus. Habis, dan itu dibawa sama Amerika yang sekarang. Meninggalnya semuanya gara-gara chicken pox. Coba cari, bener nggak? Yang Maya gitu-gitu. Iya, habis. Yang indigenis habis gara-gara chicken pox. Bukan gara-gara corona, chicken pox. Ya, coba real Amerika asli chicken pox, Amerika asli bahasanya Amerika asli. Jadi bahasa Inggrisnya McD itu. Upaya pemusnahan rasial itu memang sudah ada sejak dulu dan menggunakan virus. Jangan sekarang ini. Aduh, saya tidak mau terbawa kepada diskusi-diskusi yang seperti itu ya. Intinya saya selamat aja, saya berusaha selamat, berusaha mencuci tangan, memakai masker, apapun. Kalau misalnya itu nggak ada tau, ya udah ya jaga-jaga aja bro. Tapi pemakaian masker itu menimbulkan masalah baru loh. Gue tadi juga ngobrol sama teman gue begitu. Karena tingkat kejahatan naik. Karena semua orang identitasnya. Dulu orang naik motor kan masker disuruh buka, ngeliat mukanya siapa biar masuk kamera. Sekarang orang ambil ATM gimana? Masker harus dibuka, helm dibuka. Nah sekarang pakai masker, menjaga kesehatan. Ya kan? Tapi saya meskipun pakai masker susah. Kenapa? Rambut tidak bisa ditutup pakai masker, bos. Oh iya, lu langsung ketahuan. Anda yang berbuat kejahatan tadi, hey rambut keriting. Anda langsung ketahuan, betul. Itu tuh kalau ngejokes kemarin tuh gua ngobrol sama Boris Bokir. Dia tuh kan pernah kena gara-gara dia ngomongin tentang orang Batak. Iya. Padahal dia Batak. Lu pernah kena nggak? Kalau kena langsung sih enggak ya, sampai sejauh ini. Karena kalau saya sih prinsipnya begini. Komedi itu kan untuk membawa kebahagiaan. Ya tapi kan orang kalau mau cari-cari masalah mah apa juga jadi masalah. Berarti itu salahnya dia, bukan salahnya saya. Iya, gue tahu. Tapi kan Anda pasti pernah diserang oleh hal-hal tersebut. Anda nih awal-awal sih ada. Cuma orang Timur itu menurut saya ya punya selera humor yang cukup baik. Orang Timur tuh. Jadi sebenarnya sensitivitasnya orang Timur itu menurutku adalah citra yang diciptakan oleh. Belum tentu bisa aja tertawa karena takut. Mana ada orang Timur tertawa karena takut, bos. Takut aja itu sudah tidak identik dengan Timur. Penonton. Oh, penontonnya. Saya ngelawak, orang penontonnya tertawa karena takut sama saya. Nah, kalau Boris kan dia dapat masalah dari orang Batak sendiri kan? Iya, betul. Oh iya, benar. Jadi beda ya? Jadi beda konteksnya dong. Kecuali kalau ada orang yang tidak terima sama masalah saya, materi saya, terus dia protes. Nggak berani karena saya orang Timur. Itu boleh. Tapi orang Timur sendiri nggak pernah protes sama saya. Orang Timur sendiri nggak pernah protes. Sejauh ini sih. Mudah-mudahan jangan sampai lah. Saya takut juga meskipun sama-sama orang Timur. Kan kadang-kadang banyak sekarang video-video lama diupload, dicari masalah-masalahnya apa segala diupload kan banyak kan. Saya sih alhamdulillahnya belum pernah ya. Karena menurut saya orang Timur itu sebenarnya tidak sesensitif itu. Cukup kalau saya punya jokes di TV itu masih cukup aman kalau dibanding jokes-jokesnya orang Timur di jalanan. Oh ya? Wah, di jalanan itu jokes-jokesnya orang Timur itu bisa sangat rasial sekali, basicnya. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan jokes itu disampaikan di hadapan orangnya sendiri.
Jadi orang Papua itu bisa bikin jokes tentang orang Ambon dan Makassar tanpa khawatir ketika ada orang Ambon dan Makassar. Isn't that what supposed to be, bro? Iya, sebenarnya Di kan harusnya Indonesia begitu. harusnya Iya. seperti itu. Iya. Tapi kan saya tuh selalu mencurigai orang-orang yang mempermasalahkan komedi. Pasti ada yang salah dengan caranya memahami komedi itu. Pasti. Menurut saya itu bukan kalau untuk masalah rasial ya. Mungkin di konteks yang lain ada mungkin yang komedian salah ngomong mungkin. Tetapi kalau bercanda tentang perbedaan, bangsanya kita tuh sebenarnya di jalanan itu nggak ini loh. Nggak sensitif dengan yang seperti itu. Kita kalau ngobrol di sini mungkin agak menjaga ya Bang ya. Ya, karena keluar. Karena keluar. Kita nggak tahu betul, bagaimana. karena keluar, Tapi kalau saya betul. duduk sama Abang di depan, jokes tentang rasnya saya dan rasnya Abang tidak akan pernah ada ketersinggungan sedikit pun. Oke, kalau gitu Menurut saya sih gua coba jokesnya. Boleh. Mungkin orang-orang di sana Ini ruang publik masalahnya sih Bang. Kita cobanya habis ini aja ya. Lu tersinggung nggak Ri? Kalau gua bilang begini, itu baru enggak kok Bang, santai aja. Tapi saya Iya, kan betul. yang lain belum tentu. Iya, betul. Menurut saya sih yang mereka bikin tersinggung itu karena suku itu kan representasinya bukan satu orang. Hanya karena mungkin Boris Batak bukan berarti dia mewakili semua orang Batak. Jadi mungkin ketika ada yang berbeda pendapat sama dia, mungkin akhirnya dipermasalahkan mungkin. Tetapi untuk saya pribadi sih, saya cukup menjaga itu gitu, cukup menyaring itu. Jadi berusaha gitu. Dan saya yakin Boris juga begitu sebenarnya. Cuma memang kadang-kadang mungkin ada orang yang memperuncing masalah gitu. Waktu Oke, kalau gitu disclaimer dulu, saya tidak menghina siapapun, saya hanya ingin memancing emosi dari dia saja apakah ini menjadi sebuah masalah apa tidak. Mungkin orang-orang Anda tidak pernah marah pada Anda karena karena tempat Anda tidak ada TV. ya Allah, itu nggak akan marah. Nggak akan Saya marah. berani jamin orang Timur tidak akan marah. Tidak akan marah. karena itu mereka pasti paham itu jokes gitu, kayak yang punya TV nggak akan marah kayak enak aja Deddy Corbuzier bilang ini TV apa nih ya, fotoin kita kirim, hey Deddy Corbuzier ini TV loh, ini di Timur loh TV. Nggak mungkin, mereka pasti paham itu jokes. Paham itu jokes. Jadi sebenarnya menurut saya ketika kita jokes dan kita tahu nih kita jokes, tapi kita khawatir, sebenarnya itu yang lebih menghina. Karena itu kayak merendahkan nalar orang. Tapi kan ketika dikatakan mungkin orang-orang lu nggak punya TV, itu kan menghina sebenarnya. Menghina, tetapi ketika itu sampai ke telinganya saya pribadi misalnya, dan mungkin banyak dari masyarakat Indonesia Timur ketika sampai ke ke pendengaran mereka, itu tidak akan menjadi hinaan lagi karena mereka tahu konsepnya Bang Deddy di situ pasti akan adalah komedi, kecuali misalnya itu disampaikan ilmiah. Misalnya nih, kami menemukan riset fakta bahwa Indonesia Timur susah maju karena di sana tidak ada. Coba lu bikin jokes Cina Yang menyinggung Anda. yang menyinggung saya. Susah sih, Anda mau tersinggung juga terus kenapa? Di sini itu kayaknya kecuali Om Deddy sih, kalau Om Deddy sih orang kalau mau menyinggung Om Deddy itu bukan karena Cinanya sih, karena Deddy Corbuziernya, makanya orang takut. Jadi kalau orang takut bikin jokes ke Anda itu bukan karena rasnya itu, tapi karena Deddy Corbuzier aja itu mah. Bukan karena Cinanya. Bukan karena Cinanya sih. Banyak sih sebenarnya orang kalau misalnya menurut saya di jalanan itu jokes-jokesnya itu lebih rasial gitu. Tapi kenapa orang bisa menerima aja? Karena menurut saya mereka paham gitu. Cuman kan ini kan sebenarnya sekarang lebih parah dong, bro. Kalau dulu kan sebenarnya ini nggak ada masalah. Aduh, gua kecil aja bercanda-bercandanya Cina, nama bapak dibawa-bawa, nggak ada yang ribut tuh, nggak ada begitu. Artinya kan peran sosial media ini juga bermasalah, ya kan? Orang lebih sensitif. Gampang terprovokasi. Yang dulu tidak, sekarang gampang terprovokasi. Ini paling sederhana aja ya. Saya tuh respect banget sama Pak Haji Bolot. Pak Haji Bolot itu jago banget. Kalau komedi saya nggak pernah mempertanyakan kemampuan beliau. Ketawa-ketawa terus. Tapi coba misalnya kita polanya beliau kita ambil. Jadi tidak lucu. Bukan masalah tidak lucunya. Apakah sensitif atau tidak? Misalnya Pak Haji Bolot. Oh, sensitif. Pola komedinya saya ambil nih di hari ini ya. Di hari ini saya ambil. Terus saya nyari apa ya kira-kira? Misalnya saya pura-pura gagu misalnya. Orang pura-pura cadel, pura-pura cadel misalnya, mungkin akan ada dipermasalahkan kayak jadi kenapa lu melakukan apa yang itu? membedakan Haji Bolot bisa lepas dari itu? Menurut saya sih orang berdamai karena orang
tidak nalarnya sudah mendefinisikan itu sebagai sebuah komedi, sebagai sebuah pertunjukan seni. Karena dia sudah lama lakukan itu. Karena sebelum adanya orang-orang sensitif. Sebelum adanya orang-orang sensitif yang tidak mau menegosiasikan nalarnya tadi ini. Dulu orang bernegosiasi sekali dengan nalarnya kayak, alah itu nggak ngelawak doang. Sekarang orang tidak mau, tidak tahu kenapa ya. Menurut saya sih justru ketika saya berkomedi, nih saya nih berdiri stand up berkomedi, tapi saya takut ini sensitif nggak ya? Sebenarnya saya sedang menghina mereka loh. Saya sedang menghina audiensnya saya. Saya sedang menghina bahwa mereka tidak cukup cerdas untuk melihat bahwa saya sedang berkomedi. Itu bercanda ya. Kan ini yang terjadi kemarin si Panji juga kejadian lagi kan, dikata-katain orang juga kan karena dia bikin ini kan bahasa tuli. Jadi bikin video judulnya adalah berita dari neraka, di bawahnya ada layar hijau yang tuli itu orang tuli, tapi dia sendiri yang jadi itu. Dikata-katain juga. Ya, terus kacau aja gitu, dia bingung sendiri begini-begini, terus tulis saya baru belajar dan sebagainya. Itu dikatain katanya menyinggung teman-teman tuli gitu. Ya. Tapi teman-teman tulinya yang dia kenal dan gua kenal tidak merasa tersinggung. Iya. Itulah. Menurut saya sih tergantung kita mau melihat komedi itu dari sudut pandang yang mana. Tapi balik lagi sih untuk saya sih sebenarnya kan kita itu punya banyak nilai ya Bang. Di Indonesia ini punya banyak nilai-nilai yang kita pegang. Yang paling saya pegang teguh adalah bagaimana kita kolaborasikan semua nilai-nilai itu sehingga kehadirannya kita itu tidak menimbulkan dampak negatif gitu di mata orang. Karena kan mungkin tujuannya kita menghibur, orang bisa salah tangkap gitu. Itu dia tadi kayak di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tempatnya gitu. Cuman kan lu tahu kan netizen. Penting untuk saya mengerti tempatnya itu gitu. Ya, tapi kan netizen ini juga mengatakan ya kalau cari komedi yang tidak menyinggung siapapun dong. Gak mungkin, komedi mah pasti menyinggung. Pasti, itu hampir pasti. 85, 90% lah komedi itu pasti berkaitan dengan menyinggung sesuatu. Menurut saya sih. Ya benar sih. Misalnya saya berkomedi tentang Indonesia Timur. Pasti saya sedang menyinggung sesuatu. Mungkin ketidakadilan pembangunan, tapi kan berarti menyinggung sesuatu. Ya seninya kan adalah gimana itu membuat sebuah kelucuan gitu. Betul. Ada orang datang pakaiannya aneh. Boleh kita komediin. Menurut saya, ketika dia hadir dalam sebuah forum komedi, maka dia bersepakat untuk mendefinisikan itu secara komedi. Tanpa ketersinggungan. Apalagi resiko itu malah lebih besar kita yang di atas panggung loh. Menurut saya ya. Ketika kita ada di forum komedi, kita itu harus berusaha sedapat mungkin untuk mendefinisikan segala sesuatunya ke ranah komedi. Cuma mungkin ada beberapa hal yang di luar nilai-nilai kita, ya itu juga tidak masalah. Misalnya nih saya nonton Panji stand up, lucu banget. Terus misalnya dia bahas satu topik yang untuk saya sensitif dan harusnya nggak dikomediin deh itu. Aduh itu harusnya nggak komedi. Terus saya nggak ketawa. Ya itu sudah menjadi bentuk ketidaksetujuan saya terhadap konten itu. Dan boleh menurut saya orang tidak setuju terhadap konten yang disampaikan. Tapi tidak membenci dianya. Kalau itu sih kan orang beda-beda ya Bang ya. Maksudnya kita tidak bisa mengatur cara orang mengambil keputusan. Tapi kan itu lu sebagai seorang komedian berkomentar ketika komedian lain memberikan sebuah jokes. Kalau komedinya saya tidak masuk, tidak masuk di seleranya orang lain atau dia tidak setuju dengan gagasan yang saya bangun. Komedi kan kebanyakan dia membangun sebuah gagasan ya. Ketika saya membangun sebuah gagasan dengan tujuan untuk menghadirkan komedi, orang tidak setuju atau bahkan tersinggung, itu menurut saya sih nggak masalah sama saya. Apakah komedinya Coki tentang virus corona pada saat itu menyinggung orang? Kalau menurut saya sih itu tempat ruangnya yang salah. Ruangnya yang kemudian nggak salah juga sih, tapi ruangnya yang berpotensi menghadirkan reaksi yang seperti itu. Kalau yang saya lihat itu kan orang bereaksi terhadap apa yang diberikan gitu. Yang terjadi sama saudaranya saya Coki itu menurut saya adalah reaksi dari orang-orang. Nah, ketika dia taruh itu misalnya di ruang publik seperti Twitter, maka reaksinya akan terlihat di Twitter. Apakah Coki salah? Belum tentu. Apakah orang yang bereaksi terhadap itu salah? Belum tentu. Tetapi reaksi itu tidak bisa kita cegah dong. Reaksi itu tidak bisa kita atur gitu. Mungkin cegah bisa, mungkin Japri, lu nggak usah gitulah gini-gini, mungkin bisa. Tapi untuk mengatur itu semua tidak bisa dong. Orang pasti baca
dalam sesaat kemudian menerjemahkan gitu kayak, ini tweet lucu nggak ya untuk saya atau malah menyinggung ya, sensitif nggak ya dia, kayaknya enggak deh. Secepat itu menurut saya. Ya. Masalah banjir, masalah apa? Virus corona Dan lain sebagainya. Saya juga beberapa Cina. kali jokes mungkin akan menyinggung gitu. Dulu juga ada teman-teman yang bikin jokes tentang ketika terjadi ledakan bom kan, yang kami tidak takut, kemudian dijadiin jokes. Kan juga beberapa korban malah mengkritisi gitu kayak, enak sekali kalian bilang kami tidak takut tentang teror ini, tapi padahal itu bukan jokes ya. Iya. Padahal itu adalah semangat kan. Iya, semangat, tapi kemudian beberapa berusaha menghadirkan komedi agar supaya terornya itu gagal gitu. Tapi kan sebenarnya beberapa orang yang mungkin pernah menjadi korban atau bagian dari itu tersinggung gitu kayak, enggak bro, ketika itu terjadi lu takut gitu. Nah itu mungkin menurut saya ya. Nah jadi menurut saya itu tempatnya aja. Ketika misalnya, apakah jokes itu lucu? Lucu banget menurut saya. Ketika misalnya saya datang ke dalam sebuah forum, kemudian saudaranya saya Coki memajukan jokes itu di atas panggung, mungkin saya akan ketawa ngakak banget. Tapi ketika itu misalnya tempatnya bukan di forum komedi, di forum umum seperti Twitter, artinya banyak orang yang melihat. yes, dan belum tentu mereka sedang mencari komedi. Belum tentu. Jadi ketika itu hadir, mungkin sensitivitasnya yang naik gitu kayak. Berarti apapun ketika tempatnya tepat bisa dijadikan sebuah komedi. Termasuk agama. Termasuk agama. Jokes agama saya, jokes rasial saya banyak banget. Dan itu saya bisa bawakan dengan tenang. Beberapa acaranya Majelis Lucu Indonesia dulu juga awal-awal itu kan saya tapi pada saat di Confess juga kan gua bareng sama Panji sama Ernest sama Ajis 2000. Oh itu agama dijadikan komedi yang luar biasa. Mereka ngerosting agama gua balas ngerosting agama, tapi tidak ada yang tersinggung di sana. Karena orang sudah siap. Forumnya benar. Forumnya sudah siap. Tempatnya dan orang benar. tahu bahwa kita ini nggak beneran loh yang ngeledek ya. Kita ini cuman lucu-lucuan. Yes. Walaupun ada orang yang akan mengatakan bahwa agama jangan dijadikan lucu-lucuan. Nah, betul. Tapi tempatnya, ya kan? Dan saya rasa orang-orang yang mendefinisikan agama bukan untuk lucu-lucuan, mungkin tidak akan memilih datang ke tempat itu karena tidak sesuai dengan hati nuraninya dia, nilai-nilai yang dia pegang. Itu aja sih. Tapi dulu ada buku jokes tentang agama. Mati ketawa cara Muslim, mati ketawa cara Katolik, mati ketawa cara Israel, Yahudi, itu ada bukunya dulu dan orang tidak ada masalah. Karena menurut saya membeli buku itu ada persetujuannya, Pak. Sama seperti kita membeli tiket pertunjukan. Jadi ada komitmen. Ketika saya I don't agree with you. Gue nggak setuju kalau ini sama lo. Karena gue yakin kalau itu buku dikeluarin lagi pasti ada yang nuntut. Kok Anda menjelekkan agama saya? Ini zaman lagi aneh sih. Nah, iya kan Ini zamannya lagi aneh. Tadi kan kita ngobrol di luar kayak gitu. Kenapa ya Ria begini? Iya bang, saya setuju sama abang. Ini emang zamannya. Menurut saya karena memang mungkin sosial media. Mungkin zaman dulu yang nggak setuju sama buku itu ada apa-apa. Ada, tapi suaranya nggak kedengeran. Itulah dia kenapa Warkop Bajuri bisa ngelucuin agama, bisa ngelucuin ras, bisa ngelucuin apapun. Ada tuh yang tersinggung. Jangan bilang nggak ada yang tersinggung. Ada. Tapi dia mau ngapain juga? Suaranya lewat mana juga nggak ada. Sekarang tuh suara-suara kebencian itu jadi gampang bertemu. Menurut saya. Jadi misalnya ada yang benci saya di Sulawesi, dia naikkan di sosial media. Yang benci saya di Sumatera bisa lihat, wah bener nih, harinya itu orangnya aneh itu, jangan didengerin tuh orang. Kebencian-kebencian yang kemudian saling bertemu di sosial media ini yang kemudian menjadikan itu besar sekarang. Kalau dulu mungkin belum ada sosial media, dia benci tapi ya di lingkungan sekitarnya aja. Mau sekuat apa dia meyakinkan semua orang untuk benci sebuah karya seni? Belum tentu semua orang sepakat sama dia kan. Betul, tapi memang gitu ya. Sekarang kita tuh masuk ke dalam sebuah momen di mana ketika kita berbuat sesuatu atau mau baik atau mau buruk dan sebagainya, orang menjudge, itu udah pasti. Tidak bisa tidak. Gue kemarin baru aja, walaupun nggak gede sih kalau ini, gue tuh bikin video tentang almarhum Didi Kempot. Buat di podcast gitu. Jadi almarhum Didi Kempot itu gue buat di podcast. Judulnya gue memang apa agama beliau gitu. Wah, terus banyak orang yang protes. Termasuk ada orang-orang yang gue kenal juga protes. Kok bisa ya orang baru meninggal dibikin konten seperti ini. Padahal di judulnya sudah gue tulis ini atas keinginan istri beliau. Karena pada saat itu istri beliau itu
dipertanyakan terus apa sih agamanya, dan media tuh kemana-mana larinya. Makanya dengan persetujuan istri beliau, gua ngasih tahu apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Didi Kempot supaya ini masuk ke orang-orang, oke, ini yang sebenarnya, karena dari istrinya beliau, dan istrinya beliau terima kasih gitu sebenarnya, dan itu sudah melalui persetujuan dan izin dan permintaan gitu. Tapi tetap orang tidak melihat itu video. Orang hanya melihat gue bikin video, judulnya itu, wah lu gila ya bikin video kayak begitu ya. They don't even watch the video and they judge. There's a lot of people now doing that gitu loh. Gak perlu ngeliat dulu. Itu kan yang terjadi dengan hoax-hoax berita-berita yang keluar. Akhirnya orang cuma baca judulnya doang, udah kan langsung menafsirkan sendiri kan. Bro, pada saat masalah lu sama bini lu dulu kan, kalau gue lihat banyak berita bahwa kami ditolak karena beda agama gitu. Tadi aja kan sampai gue tanya kan, emang lu beda agama beneran apa gimana? Iya. Tadi kan gue tanya sama lu tuh beda agama ya? Betul. Karena yang itulah yang keluar di mana-mana begitu loh. Betul. Ini kan pembunuhan karakter sebenarnya. Iya. Mana yang diposting lagi? Diposting fotonya saya jadi sedang berperan. Memang saya pernah dapat film perannya saya jadi Katolik, dan menurut saya itu tidak masalah. Sudah saya memainkan perannya saya, itu kan bagian dari pekerjaannya saya kan. Wah, terus itu diposting. Ini dia beda agama memang sama Nona gitu. Wah, beda agama gimana ceritanya? Maksudnya itu kan pekerjaannya orang ya. Memang kalau di film-film Timur Tengah sana pas perang-perang para sahabat gitu yang berperan jadi kafir Quraisynya emang kafir beneran kan? Enggak juga gitu, kayak sorry bro, gua udah Islam, gua nggak bisa nih jadi jahiliyah. Anda berperan jadi Abu Jahal. Gimana nih, kafir dulu nih, berarti dia harus menyembah Lata dan Uzza dulu, gimana, susah banget. Namanya perannya pasti dimainkan aja dong. Menurut saya sih nggak masalah itu. Iya sih. Iya kan? Iya, lucu ya. Di Timur Tengah pasti yang kan ada tuh film-film tentang perang-perang zaman sahabat Nabi. Emang yang berperang jadi jahiliyahnya emang kafir Quraisy? Enggak juga dong. Pasti juga menurut saya itu umat Islam juga paling itu. Dia memerankan sebagai Abu Jahal. Menurut saya sih terus itu di frame gitu, kayak wah ini framing lagi, wah, dia beda agama. Menurut saya sih, makanya orang kalau tanya saya tuh agama mau apa? Kalau saya nih ya, maksudnya pemahamannya saya ya, insya Allah sih Islam tujuan akhirnya saya. Cuma apakah kemudian saya sampai pada tujuan tersebut kan belum tentu. Insya Allah gitu ya, terserah Allah. Siapa tahu kita bilang, saya muslim. Menurut Allah, enggak siapa lu ngaku-ngaku? Iya kan bos, kita nggak pernah tahu gitu. Kan yang menentukan kan bukan kita menurut saya. Jadi kalau misalnya mau ditanya agama kayak gitu mungkin makanya saya sih lebih sepakat yang kita sebutkan itu formalitas. Kalau abang tanya saya agamanya saya apa, Islam, tapi itu formalitas, sehingga ketika misalnya abang mau berhubungan sama saya yang ada konteks keagamaannya, abang tahu caranya seperti apa. Tetapi apakah itu kemudian merepresentasikan saya sebagai pemeluk agama Islam? Belum tentu. Kan belum ada hisapnya gitu menurut saya ya. Banyak orang muslim yang tidak muslim, tidak Islami gitu kan. Banyak orang Kristen yang tidak benar-benar Kristen juga. Iya. Nobody know. Iya, bahkan mungkin yang menurut kita benar-benar tampak visualnya agamis sekali. Belum tentu, karena kan yang menentukan bukan dia. Yang menentukan kan yang pemilik agamanya itu gitu. Menurut saya ya, kayak misalnya Anda, wah ini dia Buddha banget ini. Belum tentu. Siapa tahu malah dia tidak bisa mencapai Bodhisattva. Itu kan kita tidak tahu apa sih Buddha itu yang menjadi. Iya, buat jadi Buddha apa gitu. Apa? Ada ibu-ibu berhijab. Ya, maksudnya? Ada. Video. Oh, yang video itu. Iya. Itu gimana ceritanya? Coba ceritain. Jadi kayak apa sih kalau misalnya acara yang keagamaan itu? Oh, ada yang Yesus lagi jalan terus. Enggak, jadi yang acara kayak besar-besaran gitu loh, yang Mimbar. Pengobatan. Yang ditanyain siapa yang menyembuhkan, yang itu terus kenapa? Gitu ada ibu-ibu berhijab berentet tuh ngantri, ditanyain kan sama pendetanya, siapa yang menyembuhkan kamu, Yesus gitu, sampai nangis-nangis, siapa yang menyembuhkan kamu, Yesus gitu. Padahal maksudnya dia berhijab dan ibu-ibu. Yuk. I'm not agree with penyembuhan tersebut. Saya tidak mengatakan itu bohong ya. Saya tidak berani juga mengatakan itu bohong. Bukan selera Anda aja ya. Untuk percaya itu gitu ya. Tapi gue
Coba cek Peter Popov. Peter Popov itu adalah seseorang yang menggunakan nama agama pada udah berapa puluh tahun yang lalu di Amerika dengan menggunakan penipuan berkedok agama untuk menyembuhkan orang. Ada ibu-ibu lagi ada ibu apa nenek-nenek. Jadi caranya banyak banget. Intinya pakai trik-trik gitu lah. Ada nenek-nenek masuk ke sana, langsung pegawainya kasih kursi roda supaya jalan di kursi roda. Apa nenek-neneknya bisa jalan. Didorong ke depan, terus Peter Popovnya ngedoain, stand up, wah berdiri, wah semuanya pada nangis, emang bisa jalan anjing. Oh, saya kira stand up, diri lucu. Maaf ya bang. Tapi that's Peter Popov ya, gua ngomongin yang lain. Mungkin lah. yang lain punya kemampuan itu kita kan nggak pernah tahu ya. Kemampuan menyembuhkan orang. Kalau saya sih, ini bukan masalah percaya nggak percaya ya. Maksudnya itu pilihan sih ya. Kalau saya sih selalu meyakini bahwa manusia itu jiwa dan raga sih. Jadi mungkin kadang-kadang untuk menyembuhkan raga itu mungkin bisa disentuh jiwanya, mungkin. I'm talking about 1,000 orang ngumpul di sana disembuhkan loh. Mungkin akan ada beberapa di antara mereka yang raganya sembuh karena jiwanya tersentuh. Karena manusia itu manusia tidak terpisah sih, jiwa dan raga itu. Jadi mungkin akan ada momen di mana satu momen saking jiwanya saya tersentuh, raganya saya. Tapi it's possible. Iya kan? Karena placebo aja gimana? Placebo itu kan lu ke dokter, kalau lu ketemu dokternya yang lu percaya, udah enak badan kan? Bener, disuntik bener. cuman pakai vitamin doang, dibohonginnya itu obat, itu kan placebo namanya. Betul. Tapi orangnya sembuh. Karena jiwanya mengatakan bahwa Sembuh. dia percaya bahwa Dia percaya bahwa itu sembuh. penyakitnya hilang. Iya, betul. Bisa nggak itu kita pakai di COVID-19? Bisa sih, tapi kan jawab langsung dong. kalau menurut saya sih jiwa masing-masing orang itu kan tidak bisa ketakar ya bang. Dia ngumpulin 1.000 orang yang jiwanya kuat, rohaninya kuat dan percaya 10 orang. Ya. 990-nya malah tertular karena jiwanya nggak sekuat itu. Kan malah bahaya ya. Yang menarik ya, gue tuh ngobrol sama Kiai Said Agil Siroj kemarin. Ini bagus banget kata-kata beliau. Gue tanya sama dia, Pak Kiai, ini gue tanya, padahal pertanyaan gue tuh pancingan loh. Pak Kiai, gimana dengan ada orang yang teriak-teriak, saya percaya pada Allah, saya tidak akan kena COVID, makanya saya mau Jumatan rame-rame, saya pokoknya percaya saya tidak akan kena COVID. Terus gimana? Kan percaya pada Allah suatu yang baik kan, dan Allah memberikan kita kekuatan, memusnahkan semua penyakit dan sebagainya, suatu yang baik dong. Gimana? Salah nggak kalau orang-orang seperti itu? Dijawab apa sama Pak Kiai? Pak Kiai menjawabnya, gue nggak menyangka dia akan jawab itu. Dia bilang gini, kalau dia percaya pada Allah dan dia mengatakan dia tidak akan kena COVID dan dia percaya banget bahwa dia tidak akan kena COVID, itu baik, bagus. Tapi kalau dia ngomong-ngomong di mana-mana, itu sombong. Dan sombong ada hukum dosanya sendiri. Jadi intinya kalau lu percaya ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak usah ngomong-ngomong ke orang-orang terus suruh orang-orang juga seperti lu. Ya. Iya. Iya. Karena pada akhirnya corona juga ciptaan Allah, tidak mungkin ciptaan yang lain. Nah, iya. Nih ada ciptaan Allah yang lain nih. Tidak akan kena. Ya nggak tahu. Orang itu ciptaan Allah juga. Ya benar sih. Makanya gua tidak menggunakan kata prajurit Allah, tapi gue akan menggunakan rahasia Allah. Sedap, Bang. Jadi langsung kayaknya tingkat agama Anda itu lebih tinggi dari saya sekarang. Oh, ya? Saya berusaha menyalip, Pak. Padahal saya dari lahir loh. Banyak yang minta saya mualaf, saya nggak turutin itu di sosial media. Oh ya sama seperti banyak yang minta saya pakai hijab, nggak saya turutin. Karena sulit untuk kita ya. Tapi ya kalau saya sih untuk corona sendiri sih ikhtiar menurut saya. Memang sih orang diminta untuk beriman kan, beriman. Itu kan berarti orang tadi dia mengedepankan imannya kan. Nggak salah. Tetapi juga ada pilihan untuk ikhtiar gitu. Iya. Dua-duanya pilihan yang baik ya. Saya memilih ikhtiar aja. Pakai segala macam. Ikhtiar aja. Iya, masuk kan makanya kan berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha. Iya, betul. Iya. Ada orang berdoa doang mau dapat lotre gitu kan. Tapi nggak beli gitu kan. Nggak mungkin dapat. Itu
tidak bisa tiba-tiba seperti itu, tidak bisa. Ada yang harus dijalani gitu. Iya, harus ada pekerjaan dulu yang lu Betul. jalanin dulu sebelum lu dapetin itu. Orang nabi aja yang langsung dapat perintah dari baginda nabi aja yang dapat perintah dari Allah, hijrah juga, meninggalkan Mekah, itu kan bagian dari usaha, bagian dari kalau misalnya segampang itu ya tinggal saya nabi nih, semua jadi Islam. Jadi itu kalau misalnya bisa seperti itu kan. Tapi kan semuanya ada usahanya gitu. Masa nabi aja berusaha, kita manusia gak ada Gak mau berusaha. ikhtiarnya. Iya kan, bener kan. Iya sih. Manusia biasa. Iya, very make sense banget, bener. So anyway, how's the married, dude? Kan udah bebas kan? Belum belum ke arah sana sih, belum masih berusaha. Loh, bukannya udah beres masalah lu? Iya, tapi maksudnya kita masih belum selesai, belum 100%. Oh, belum 100%. Belum 100%. Oh. Salah paham yang kemarin sudah Udah dilurusin. beres, Ya. oke. Tetapi untuk Berarti sekarang ikhtiar doang, tinggal ikhtiarnya doang? ikhtiar lagi. Ikhtiar lagi. Makanya kan saya bilang tadi, anak tangganya kan ada banyak nih step-stepnya. Mungkin baru 1 step. Masih ada banyak nih yang lain nih. Tapi cinta yang sulit didapatkan biasanya lebih bertahan lama. Kalau kita sih berdoanya begini, Bang. Mending badainya datang di awal. Bang. Iya enggak sih? Daripada awalnya Lu nyindir teduh. gua apa? Enggak, Bang. Ini ada abang-abang tadi depan ngasih tau saya begitu. Jangan salahin saya, Bang. Bukan lu Bukan nyindir saya. gua. Bukan saya. Ada abang-abang tadi. Oh, ada, Terus, Bang. Bagus itu Mas Ari. Mending insya Allah badainya datang di awal. Nah, Biar nanti setelah itu teduh. iya, teduh. Nggak, saya ngasih tau gini. Kalau abang pengalamannya beda, bukan salah saya Bukan dong. salah lo, ya. Bukan salah saya, Bos. Gua hanya ini aja, netizen Indonesia sensitif gua. Bertanya aja ya. Bertanya aja. Sekadar mengingatkan. Sekadar. Kata kuncinya netizen sekarang itu untuk menghujat, sekadar mengingatkan kayak Gitu. ya udah, mengingatkan diri Anda aja, tidak perlu saya diingatkan gitu. Gitu. Ya, tapi ya inilah gue punya pengalaman. Gue punya cerita pengalaman. Gue punya temen SMA itu kakaknya itu tidak disetujui nikah. Cowok dan ceweknya lah gitu. Wah, gue ngelihat sendiri cowoknya datang dilempar botol sama ibunya. Cowoknya datang lempar botol sama ibunya. 5 tahun setelah itu ibunya gendong anaknya dengan kasih sayang banget sama besannya, pokoknya begitu, and is happy. Gue melihat pengalaman itu sendiri, so I think nggak usah khawatir lah tentang seperti gitu. Sama sih, Bang, saya juga percaya kan sudah diingatkan pada kita juga bahwa segala sesuatunya itu kan tergantung niatnya. Kalau niatnya baik ya. Kalau niatnya baik, insya Allah jalannya baik. Kalau misalnya kita itu kan sebenarnya ya balik lagi ikhtiar tadi itu, hanya usaha aja, ini semuanya hanya usaha aja. Kalau misalnya di ujung jalannya tidak seperti yang kita harapkan, rencanakan, ya usaha lagi. Yang tadi berarti memang jalannya segitu aja. Usaha lagi bisa. Apa sih yang tidak bisa dilakukan? Kalau punya ikhtiar, punya keinginan, punya goals, dan punya niat yang baik, bisa. Yang penting kan semuanya tuh kita definisikan jadi rezeki. Kalau saya pribadi, berarti rezekinya saya seperti orang tuanya saya di kampung, orang tuanya kami itu selalu istilahnya itu ketika ada musibah ataupun ada kebaikan, itu pasti orang Wakatobi itu bilangnya terajaki nomo. Udah rezekinya dia tuh. Terajaki nomo. Jadi meskipun misalnya nih kita kecelakaan di jalan, terajaki nomo nah tuh. Oke, orang Jawa ya. Rezekinya segitu tuh. Kalau orang Jawa, masih untung gini. Jadi mendefinisikan sesuatu sebagai rezeki kita itu ya Beda-beda. Menguatkan hati untuk saya sih. Ketika pun misalnya hubungannya saya sulit, berarti memang rezekinya saya segitu. Saya diberi tantangan seperti itu mungkin karena saya dituntut untuk bisa menjawab tantangan sebesar itu. Ya kayak matematika aja mungkin. Ketika misalnya kita dihadapkan sebuah tes yang isinya 1+1, mungkin gampang gitu, kita ketawa-ketawa ngisinya, tapi mungkin memang ya ujiannya segitu aja gitu. Tapi ketika misalnya kita dihadapkan dengan sistem penjumlahan, perkalian, pembagian yang jauh lebih rumit, sistem apalah gitu, aljabar apalah gitu, mungkin kita ketika mengerjakannya mungkin sulit, tapi ketika itu selesai mungkin hasilnya kita akan lebih, ya saya bisa nih mengerjakan segini nih gitu. Ya, untuk saya sih gitu aja sih, Bang. Rezekinya saya ya sekarang segitu gitu. Tapi
entahlah ini akan berdampak apa tidak, tapi I'm always salute you. Gue nonton lu di TV dan gue kayaknya pernah ketemu lu juga 2 kali. I don't know you remember that or not, karena gue juga lupa. Nggak mungkin ya berarti. Kita ketemu banyak orang sih bang. Ya udah nggak apa-apa. Saya kalau orang lupa ketemu saya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi gue salut sih sama lu, sama perjuangan lu dan sebagainya, luar biasa. Lu bisa nyontohin sesuatu yang luar biasa dalam kasus apapun ya, dalam kehidupan lu, kerja lu dan sebagainya, kisah cinta itu termasuk perjuangan. I believe it's good gitu. Maksud gue tidak pernah ada masalah dan gue berharap itu berjalan dengan baik. Gue bisa ngasih doa doang, mudah-mudahan yang terbaik buat lu. Dan Tante, ini orang luar biasa, penuh perjuangan. Bos, jangan. Penuh perjuangan, pantang menyerah, jadi tolong ditekan lebih keras. Saya kira saya mau dibelain ya. Ya Allah, itu ada motivasi yang kuat. Baik, Bang Deddy. Oke, terima kasih. Kita didukung Bang Deddy sekarang. Mari kita larang dia bertemu. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau saya itu ya nggak masalah. Maksudnya tujuannya baik itu aja. Ya. Tujuannya baik. Tapi I believe that love will find a way. Iya, kayaknya saya pernah dengar di mana itu ya. 5, 4, 3, 2, 1, close the